Kenapa? Gak apa-apa. Sebuah answer. Kayak, kenapa orang kalau misalnya mau jadi, misalnya diambil nyawanya besok, terus nggak apa-apa, itu sebuah keanehan gitu bagi kalian. Kenapa ya kalian mungkin menganggap itu hal nggak normal? Gua nggak banyak menemui yang kayak gitu, kayak mungkin ada yang punya mimpi cukup panjang, mungkin ada yang nggak usah mimpi besar deh. Oh, gue minggu depan pengen nongkrong sama teman-teman gue ke kafe ini. Itu kan nggak mungkin bisa terwujud kalau lu meninggal besok gitu. Jadi gue pengen tahu kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh orang yang gue nggak apa-apa besok meninggal gitu. Apa yang dibalik kepalanya? Mungkin belum ada yang sampai bikin aku terikat di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya aku meninggalkan itu semua kayak ya udah aja. Deep bro. Ini baru kosong adalah isi adalah kosong nih. Ini nih. Ini definisi zuhud. Tidak ada yang membuat dia terikat dengan dunia. Kata pemilihan kata-katanya itu loh. Tapi kalau akhirat ada ikatan nggak? Maksudnya? Enggak kan, kalau lu di dunia nggak ada ikatan nih. Tapi lu terikat di akhirat nggak? Ada yang lu harapin nggak di akhirat? Di surga? Enggak ada kepikiran. Nggak ada juga. Berarti lu terikatnya pada apa? Kekosongan dong kalau lu nggak ada Iya, emang aku nggak terikat. berarti kosong sama gitu. apa-apa. Berarti you cease to exist. Iya. Nihilism. Deep juga. Kosong Biasa adalah aja. isi dia. Ya, itu kosong adalah isi adalah kosong banget dia. Benar. Tapi lu pernah hidup sedih gak? Sedih? Nggak sedih pernah lah. Sering. Sedih. Happy? Pernah. Dan itu nggak ada pengaruh apa-apa ke. Karena perasaan itu kan terlalu fluktuatif ya. Wah lala. Lu baru pertama kali ngomong sama Gen Z kan? Baru pertama kan lu ngomong sama Gen Z. Bahasanya mantap. Emosi itu kan bukan sesuatu yang menetap gitu loh. Misalnya kamu hari ini sedih, mungkin aja beberapa jam bisa happy lagi. Jadi bukan sesuatu yang bisa mengikat. Oke, bukan. Boleh. Dari sekian banyak happy lu yang lu, gue nggak ada tendensi menekan lu, gue bener-bener penasaran aja. Disclaimer ya. Katanya kalau ngobrol sama Gen Z, generasi beda harus balance. Iya. Dan ruang privasinya beda. Dan lo tau boundaries. Yes. Gue bener penasaran. Ketika lu happy, lu kan berarti mendasarkan happy itu salah satunya dari memori-memori baik yang lu udah lewatkan. Oh, gue seneng nih ngingetin nih. Berarti dari memori-memori baik itu nggak ada yang lu harapkan untuk terjadi lagi di ke depannya. Mungkin aku nggak punya ekspektasi jadinya. Jadi kayak aku hidup mengikutin flow mungkin ya. Jadi nggak ada ekspektasi. Misalnya aku kayak gini, ke depannya aku mau harus kayak gini, harus lebih gini-gini, nggak ada. Jadi mungkin orang-orang yang siap hidup di masa Perang Dunia 3. Benar. Stres. Jadi kalian apa ya udahlah. Jadi kalian para pengamat bicara bahwasanya Gen Z itu peduli dengan Perang Dunia Ketiga. Nggak ada. Nggak lah, aku nggak mau wakili. Oke, kalau lagi nih, gue mau narik ke yang paling basic nih. Apa? Kan kita pernah ngobrol sama pendeta Marcel. Dia bilang ternyata di Kristen pun ada neraka kan. Lu pernah takut masuk neraka gak? Pernah lah pasti. Nah, itu tuh sebenarnya tuh alasan untuk mencoba untuk bertahan hidup loh. Kayak gue pernah bilang ke Ustadz Felix. Ya. Ustadz, saya ngerasa kalau saya mati sekarang saya masuk neraka. Makanya tolong berikan hidup saya lebih panjang buat bisa berbuat lebih baik lagi agar persentase gue bisa ke surga dibandingkan neraka lebih besar. Lu apa tidak ada perasaan itu? Lebih ke konsepnya Kristen tuh kan selama kita percaya dan mengimani Tuhan dan gak melakukan yang aneh-aneh juga, itu pasti harusnya udah masuk. Filter itu semuanya lu Berarti lu udah gak ada ketakutan itu dong. Banget ya aku ya. Iya. Berarti kan ya, berarti lu yakin dong. Iya lah. Lu yakin? apa? Soalnya Ada nggak gimana hukumnya orang yakin masuk surga? Bagus. Itu apa ya? Jarang itu. Apa yang dibutuhkan loh. Iya benar. Oke. iya. Emang ada hukumnya? Ada bagus hukumnya. Oh bagus kan? Meyakini bahwa dia akan masuk surga, bagus tuh. Iya kan? Emang kalian yakin masuk surga atau neraka? Gak yakin Gue gue. gak yakin. Kok bisa sampai buat kalian gak yakin? Karena kalau gue gue tuh karena ya udah diajarin dan dapat gambaran surga tuh sebegitu besarnya hadiahnya. Jadi gue rasa itu kayak jalan yang amat sulit, maksudnya itu perlombaan kesananya tuh
hadiah gede. Iya. Iya, jadi kalau kita masih dikasih waktu untuk bisa ngejar hadiah itu, ya Why kita not? manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita gitu. Kalian ngejarnya surga paling tinggi ya? Wih, bukan. Kita kejarnya Kita ngejar jangan sampai masuk neraka itu aja udah. Iya. Oh, Karena nggak masuk neraka pasti surga. Iya, pilihannya kan tapi cuma dua kalian itu. kan nggak sholat tengah-tengah. 5 waktu, terus dengerin dakwah. Kenapa masih cukup takut? lah. Kan di luar Oh, nggak sholat cukup ya? itu masalah. Ada istilah sholat terus maksiat jalan. Kalian melakukan apa? Kok sampai takut masuk neraka? Kita nggak tahu, cuma kan manusia tempatnya salah. Iya. Oh, Mungkin gua ada nggak tahu perkataan deh. kita yang menyakiti orang lain kita nggak tahu. iya. Kalau di Instagram, tobat makanya. atau Bener. TikTok, ada video-video kocak. lu ketawa. Terus yang tiba-tiba suka ada filternya dari Gua tahu yang teman-teman bikin Kristiani. ketawa yang mana. Yang mana? Yang itu, yang ada orang hitam pakai topeng monyet. Aku nggak ketemu itu. Wah, itu gua ketemu tuh. Nanti gue kasih deh kalau gue. Gue biasanya yang itu biasa yang basic banget ketemu yang ada teman-teman apa sebutannya ya kalau yang badannya agak pendek Yang dwarfism ya. Iya, iya. lompat terus tiba-tiba ke gelas cuma tuing. Iya benar. Itu udah ujian. Gue ketawa lagi. Iya. Di komennya kan udah pada komen. Susah banget ya masuk surga. Iya. Nah, itu. Tobat mungkin kalian. Itu ada. Iya, tobat tiap hari, tobat tiap hari. Gue penasaran deh. Kalau di teman-teman Kristen di Kristiani itu ada penggambaran neraka tuh kayak gimana gak sih? Kalau di Islam kan cukup banyak ya. Banyak. Kalau neraka di Kristen kayaknya neraka tetap satu deh. Kalau kalian kan ada neraka level-level ya. VIP. Iya, kalau kita tuh ya udah kalau kamu berdosa ya udah masuk neraka. Satu semuanya. Satu untuk semua. SCTV tuh. Apa yang terjadi di neraka itu? Kan kalau di Islam disiksa. Iya, di Islam Macam-macam disiksa. siksaannya. Sama. Bentuk siksaannya maksudnya kalau Nggak digambarkan ya. kalau di hadis ada kan ya gambarannya. Yang Ada. paling rendah kayak suruh make Pakai sendal, tapi otak lu Nah, mendidih. kayak aku belum baca Alkitab penuh ya. Kayaknya kalau di Kristen nggak sampai digambarin sih. Aku nggak ngerti. Tapi aku coba disiksa. cari ChatGPT ya. Monggo. Iya, boleh. Boleh. Aku jadi penasaran. Boleh. Aku kayak nggak ada gambaran. Kalau di gue ya, udah terpatri dari SD baca Iya. komik-komik. Bener. Oh iya. Orang lidahnya sampai nyengser. Iya. Tadi aku mau beliin dia itu. Iya kan keinjek-injek. Cuma gue tuh kemarin ngasih Disetrika. majalah Hidayah ke dia 6 biji. Kata gue sebelum buku Sisa Neraka majalah Hidayah dulu deh. Soalnya dia juga suka. Dia suka nonton sinetron Hidayah, Tang. Enggak, tapi gini, kalau Ustaz ya. Ini boleh gak sih saya nih maksudnya? Saya tuh nggak terlalu percaya saya baca Hidayah maksudnya. Lah, kayak gitu. Aman banget ya ngomongnya ya. lengket di keranda gitu ya. Iya maksudnya. Cuma itu kadang di beberapa tempat dijadikan apa ya? Patokan. Semacam Iya. bensin untuk memperkuat. Lu harus yakin sama Iya. agama ini Nih, bahwa lihat ada deh. kayaknya nggak usah deh. Iya, nggak Itu bisa. nggak apa-apa kan? Jadi kalau misalnya dijadiin sebagai itu nggak boleh malah. Iya. Nggak boleh malah kan? Itulah. Tapi kan masuk Islam boleh dari jalur Boleh. manapun. Tapi maksudnya tadi tidak digunakan untuk stay di dalam Islam. Karena tadi kata Bintang adalah bahwasanya banyak orang-orang justru menjadikan itu lebih daripada agamanya justru. Ya. Jadi seolah-olah agama tuh tentang kengerian-kengerian itu padahal nggak semata-mata gitu. Berarti kalau udah masuk, kalau misalnya alasannya ternyata salah, alasan itu harus dihilangkan. Iya, Diganti benar. dengan yang benar. Yang benar. Harusnya fokus yang positif aja. Iya. Nah, Iya. masuk Islam dapat 72 bidadari. Nah, enggak juga. Kalau itu reward. enggak juga. Itu enggak juga. Jadi artinya kalau menurutku sih fokus masuk dalam Islam harus karena logika. Jadi kalau misalnya iya, logik. iya. Kan orang bisa masuk karena apapun tapi untuk stay dia harus karena logika. Karena kalau dengan logika baru dia nggak akan main-main lah dalam agamanya gitu. Nggak akan jadi contoh buruk, nggak akan Cuma jadi kan contoh secara toksik. prakteknya kita semua beragama ya udah emang lahir di mana dapetnya Betul. agama itu udah. Iya, benar. Maksudnya nggak ada. Kita bahkan nggak mempelajari agama lain untuk gue Betul. milih yang ini deh. Sangat Iya. sedikit orang seperti beliau kan. maksudnya. Yes, Ya. bener. Kita milih ini karena siap dengan konsekuensi dan kita lahir dengan Iya. tiba-tiba udah ada gitu. Betul. Jangankan agama, seluruh di Indonesia menurutku sih semua hal nggak diajarin sih sebenarnya. Oke. Menurutku karena yang Diturunkan diajarin doang. how to-nya doang, tapi Iya. nggak why-nya. Iya. Oke, ini aku Ada. Udah dapat nih. Gimana? ternyata di Kristen memang nggak ada gambarannya. Nggak ada gambaran. Even ChatGPT pun juga ngomong kalau di Kristen tuh cuman api yang nggak pernah padam, terus ada kegelapan total,
ratapan kertas gigi itu menggambarkan penyesalan, kesedihan, penderitaan. Tapi nggak pernah dijelasin disiksa mulutnya Tapi apa. tetap serem kan buat lu kan? Iya, tapi kita mungkin karena di Islam itu lebih ada hadis juga ya. Hadis itu kan bukan kitab utama kan berarti ya. Iya, hadis itu perkataan Nabi. Iya, kalau menurut Alkitab tuh nggak ada. Jadi makanya beda. Karena di Kristen tuh bedanya kitab itu berisi lebih ke hubungan dengan Tuhan, kasih, pengampunan, keselamatan. Iya, gitu. sebenarnya boleh nggak kalau sebagai umat Muslim, gue maunya baca dari Al-Quran aja, hadis nggak mau gitu loh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena di dalam Al-Quran itu ada, Al-Quran itu cuma kayak GBH-nya. Garis-garis besar haluannya. Nah tapi penjelasannya, pembatasannya, spesifikasi ada di dalam hadis. Tapi bukannya Al-Quran sebagai mujizat terakhir yang ditinggalkan Nabi Muhammad, Betul. itu harusnya mutlak. Mutlak, betul. Sedangkan hadis bisa aja Betul. Tafsiran Bisa aja. kan. Bukan, hadis itu bisa jadi ada kemungkinan bahwa itu bukan berasal daripada Rasulullah. Iya, walaupun kata-katanya nih bilangnya dari Nabi gitu. Iya. Tapi kan Ada prosesnya kemungkinan. iya kan. Nah, Cuma betul. the real yang nggak bisa dipungkiri cuma Al-Quran. Al-Quran, betul. Tapi Al-Quran harus ada penjelasan di contoh kayak gini. Al-Quran cuma bilang misalnya kalau ada orang mencuri potonglah tangan. Nah cuma tangannya nggak dirinci tuh. Tangannya potongnya di sini, potongnya di sini, atau potongnya di sini, atau potongnya di sini. Benar. Ntar kalau nggak ada hadis di satu tempat dan lainnya penafsirannya beda. Nah, Mungkin begitu saya. Ulama Masya nih. Allah, imam. Udah berempat aja. Tapi Al-Quran itu ada gambaran siksaan neraka. Ada. Tapi sedetail Nggak detail hadisnya. Ada yang detail sama misalnya contoh ya ketika di surat Ar-Rahman itu digambarkan salah satu siksaan neraka adalah mereka disuruh makan pohon buah daripada pohon zakum. Oh. Yang ketika mereka makan perutnya meledak. Saking panasnya. Itu maksudnya orang tuh disiksa hidup lagi gitu. Betul. Iya benar. Allah kata di dalam Al-Quran setiap kali kulit mereka terbakar Allah gantikan dengan kulit baru dengan sensing yang baru dan akan merasakan sakit yang sama. Dan itu lagi. terjadi begitu cepat ya? Enggak, bahkan terjadi ada begitu siksaannya. lambat. Oh, biar kerasa siksaannya. Betul. Iya. Dan setelah mereka minum makan tadi buah zakum tadi mereka panas banget sampai perutnya meledak terus kemudian diperbaiki. Mereka bilang ini, "Aus ya Allah, aus." Allah bilang ini, "Mau minum." Mereka mau ya Allah mau minum. Terus Allah kasih minum. Mereka disuruh untuk muter satu tempat. Di situ ada nanah yang mendidih. Oke. Itu Suruh Allah, minum itu. Ya, Iya. nanah yang mendidih. Bau banget kan? itu Allah yang nyuruh. Ya. Allah di neraka juga. Allah nyuruh bisa dari mana pun. Semuanya dong. Kan Jadi pemilik Allah semuanya. melihat Maha semua. orang-orang tersiksa dengan perintahnya. Tidak seperti manusia melihat orang. Tapi yang jelas Allah menyaksikan semuanya kan. Nah setelah disuruh minum nanam mendidih karena mereka merasa aus banget. Itu mereka bilang nggak apa-apa kami minum. Pas mereka minum mereka bilang lebih baik kami makan buah tadi. Mereka lari lagi untuk makan buah tadi. Begitu mereka makan buah tadi mereka bilang kami mau minum lagi ke situ. Bolak-balik terus Cuma ganti-ganti siksaan. Itu dalam keabadian. orang-orang yang di dalam neraka punya akal nggak ya? Atau mereka udah kayak robot gitu? Bagus banget. Tidak mungkin masuk neraka kecuali orang punya akal. Apa? Nggak Kan mungkin orang masuk gila neraka. udah pasti masuk surga. Bukan maksud aku kayak mereka sadar gitu mereka Banget. disiksa. Bahkan itu jadi siksaan mental lagi. Iya. Tapi tingkat Oh. kesadarannya sih beda. Balik lagi kan kita di bumi ya dengan batasan fisika biologi kita kan di sana kan beda. Mungkin kesadarannya level soul, level jiwa gitu. Jadi Tapi aku bisa memahami sih semenjak ketemu Feren dan beberapa generasi Z ya. Jadi bukan berarti harapan hidup mereka rendah. Tapi lebih kepada mungkin menurutku ya Harapan hidup siapa? Gen Z. Nah karena kan nggak mau hidup panjang. Iya. Karena iya, iya. mudah menerima kematian. Balik lagi pembicaraan itu. Bukan itu sih menurutku. Tapi tahu nggak apa? Kenapa? Sama flooding informasi menurutku. Yes, too much. Menurutku benar. too much information. Kayak otak kita tuh belum bertumbuh signifikan daripada tahun 80 tapi kondisinya beda banget kan? Benar. Iya. Jadinya kita jenuh. Aku kalau ngikutin ya, aku juga mungkin akan jenuh yang sama. Contoh ya, menurutku ya, kalau aku mau ngikutin ya, aku mau banget untuk main game. Mau banget untuk main game, abis main game nonton. Abis nonton, terus kemudian makan. Abis makan, semua pokoknya Semua syahwat-syahwat terpenuhi. dikonsumsi. Dan aku pernah kayak gitu, dan aku ngelihat. Dan ujungnya, seperti yang ngobrol sama, kita pernah ngundang dokter neuroscience ke sini. Oke. Ternyata jenuh itu adalah ada kaitannya dengan dopamin. Jadi ketika lu push terus dopaminnya, itu ujungnya lu merasa hampa hidup lu. Jadi kayak orang-orang jadi, nah menarik. Banyak orang yang bunuh diri itu justru berada di puncak kehidupan dia. Karena udah dapat semuanya bingung Iya, mau dan apa dia lagi. hambar waktu itu. Dia Iya. push terus dopaminnya, setelah itu
mereka bingung nih mau ngapain lagi. Yang belum apa ya? Ya udah yang belum bunuh diri. Pilihannya antara bunuh diri kalau nggak main ke pulaunya Epstein kan. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi ternyata yang membuat aku menjadi waras justru stres. Yes. Ya. Yang membuat aku Benar. jadi waras. Benar. Aku belum bisa achieve sesuatu. Aku masih ada sesuatu yang aku tunggu. Aku masih kalau begini gimana ya? Itu membuat aku tetap waras tuh. Itu ada quote terkenalnya tuh. It's not the pursuit of happiness, but the happiness of the pursuit. Bagus. Bagus lagi. Iya. Benar. Artinya. Tadi udah bilang bagus Ustaz. Tadi udah bilang bagus Ustaz. Kok nanya artinya? Apa artinya? Jadi maksudnya gini, Fer. Pursuit itu mengejar, Iya. bukan tentang mengejar yang kebahagiaan. Yang penting itu bukan mengejar kebahagiaan, tapi kebahagiaan ketika kamu mengejar. Iya, ketika kamu mengejar. Jadi kadang, jadi ada argumentasinya. Kenapa orang miskin, tanda kutip miskin ya, itu tuh somehow hidupnya masih lebih berwarna dibanding orang yang udah punya semuanya. Ada yang berargumen kayak gitu. Berarti Pak Karena- Prabowo benar. Kenapa tuh? Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling bahagia. Oh itu bener lagi. Menurut survei Gallup. Iya, paling bahagia Ya padahal. rupanya ternyata orang paling bahagia itu adalah ketika happiness of pursuit. Iya. Something to look for. Makanya dibikin miskin terus. Makanya nggak dikasih sampai. Oh. Iya gak dikasih sampai. Iya. Antara bersyukur atau gimana kita nih ya? Kalau kita orang beriman, kita bisa memanfaatkan setiap kondisi untuk nyaring pahala. Betul nggak? Benar. Rupanya nggak sampai itu adalah kebahagiaan. Betul. Iya kan analoginya gini juga. Hari ini kan hari terakhir puasa. Iya. Besok lebaran. Iya. Iya ini. Hari ini. Oh my Hari God. ini. Lu nggak kerasa kan? Oh, lu puasa nggak ngitung soalnya. Oh iya. Mau kabarin orang rumah ya? Jangan. Belum masak. Belum siap-siap. Belum masak. Besok udah. Oke, sorry.